Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast Himadigmi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, di mana podcast Himadigmi ini membahas tentang banyak sekali hal yang menarik tentunya. Salah satunya itu ada tentang pendidikan, ada ekonomi, ada talk show, dan juga musik serta sosial dan budaya. Jadi banyak sekali yang dibahas di podcast Himadigmi ini, tentunya bersama saya masih yaitu Nisa Himadi Indah Wulandari sebagai host di podcast Himadigmi. Nah, baiklah, kali ini kita masih kedatangan tamu yang luar biasa dan gak kalah menarik dari bintang tamu yang sebelumnya, yaitu ada mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi yang mengikuti pertukaran mahasiswa internasional. Nah, bukan nasional lagi, tapi internasional. Wah, pasti udah pada penasaran banget siapa sih narasumber kita pada hari ini yang anak pendidikan ekonomi yang ikut pertukaran mahasiswa internasional di UM Metro. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih, apa sih tema kita pada hari ini? Nah, tadi udah disinggung sedikit ya tentang pertukaran mahasiswa. Jadi tema kita pada hari ini itu cerita dengan berbagi cerita, maaf ya saya grogi. Berbagi cerita dengan mahasiswa pertukaran mahasiswa internasional yang kuliah di UM Metro. Oke, siapa sih mahasiswanya? Yaitu ada Kintan Herlina. Ini dia Kintan Herlina. Kintan Herlina. Halo. Ya ampun, Kintan Herlina. Aku Kintan Herlina. Dipanggilnya siapa? Kintan ya? Kintan. Kok kenapa ya aku kok sekarang nge-hostin Kintan ini malah grogi ya? Ini nggak tahu ada apa nih sama Kintan, nggak tahu ini. Mungkin karena Kintan ini mahasiswa pertukaran internasional yang lebih keren dari aku kali ya. Makanya aku jadi grogi dari tadi loh, dari pertama kali nge-host sudah grogi. Oke Kintan, Kintan ini mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi ya? Iya. Semester berapa Kintan sekarang? Alhamdulillah udah semester 7 sekarang. Alhamdulillah semester 7. Semester tua ya Kintan. Kayaknya sering ketemu sama aku ini. Oh iya, kita satu kelas ya. Oke, Kintan, banyak nih yang nanya sama Kintan dan penasaran sama mahasiswa yang melakukan apa sih sebenarnya mahasiswa pertukaran mahasiswa gimana? Virtual exchange. Oh, nama iya. programnya itu virtual exchange. Apa tadi? Kok virtual exchange? Oh, ya ampun. Ya itulah pokoknya ya. Susah banget bahasanya. Banyak yang nanya sama saya juga tentang Kintan, gimana sih alasan gitu. Bukan gimana, tapi apa sih alasannya kok mengikuti pertukaran mahasiswa internasional gitu. Kenapa nggak yang lain aja? Kan banyak tuh, ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa yang di nasional aja ada kan ya? Iya, kenapa kok malah internasional? Atau bahasa Inggrisnya udah pasah nih kayaknya. Aduh. Kenapa? Oke. Kalau untuk mengikuti pertukaran mahasiswa internasional atau virtual exchange itu aku sendiri tuh pengen. Iya, karena pengen. Terus yang kedua itu pasti dapat pengalaman, dapat ilmu dan bisa nambah relasi kita. Nah, saya tahu itu YouTuber Jerome Pauline. Nah, siapa lagi tuh? Itu kan beliau itu kan sekolahnya di luar negeri, dapat beasiswa di luar negeri. Nah, aku tuh setiap lihat YouTube-nya dia tuh jadi pengen. Iya, terinspirasi gitu. Terus gimana ya? Jadi ini bisa termasuk inspirasi. Kayak dia gitu. Seenggaknya walaupun kita nggak kuliah di luar negeri, tapi UM ini benar-benar luar biasa. Di sini UM. Kita apa ya? Ada program yang kita tuh bisa nambah ilmu, relasi dan lain-lain gitu. Salah satunya dengan virtual exchange. Virtual exchange tuh pertukaran mahasiswa secara online. Secara online tapi tingkatnya nasional gitu ya. Internasional. Internasional. Oh iya, internasional. Maaf ya Tan.
Kalau misalkan di UM itu berapa banyak sih yang ikut kurang pertukaran lebih mahasiswa? setahu aku 37 37 mahasiswa, ya. mahasiswa yang ikut pertukaran mahasiswa internasional itu. Kalau di kuliahnya nih, itu pakai bahasa apa sih? Kan kalau kita Jawa ya. Jawa Indonesia. Kalau di sana? Kalau di sana tentunya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mudeng Ya. Tan? Ya dikit-dikit lah. Oke, Sebenarnya dikit-dikit. ini agak lucu ya kan, Oh, kita iya. yang dari UM tuh mungkin bahasa Inggrisnya nggak sefasih yang dari yang luar negeri gitu, gitu ya. sebisa kita lah gitu. Tapi kita juga memberanikan diri gitu, nekat untuk ikut pertukaran internasional ini gitu. Bisa nggak bisa ya Tan? Iya, tapi alhamdulillah nekat. bisa tetap selesai sampai akhir. Wah, keren. Aku sebenarnya juga pengen sih Tan, tapi nggak seberani itu. Ada Nekat 30 sih. berapa tadi Tan? 37. 37. Wah, berarti cuma 37 orang yang mentalnya baja itu ya. Iya, 37 itu dibagi di beberapa kayak mata kuliah gitu. Oh, Kalau jadi yang nggak sama ya? Iya, nggak sama. Kalau yang aku ambil itu dari di mata kuliah finance keuangan itu 12 orang. Finance, keuangan 12 orang dari UM Metro. Iya, kalau yang lain itu ada administrasi, terus ya yang lain-lain juga. Kalau misalkan pas kuliah itu pakai apa aja sih, Jeng? Jeng lagi. Tan, maaf ya. Pakai ingatnya Apanya ini Gitu. pakai apa? Pembelajarannya. Pembelajarannya. Ini agak berbeda ya sama kita. Kalau kita kan waktu itu online tuh pakai Google Meet, Zoom gitu. Kalau kita pakai Google Meet, Zoom gitu ya. Kalau kita pakai Tron Class, terus Microsoft Teams sama Line. Itu mungkin Microsoft asing ya, asing sama banget. itu juga asing itu apa gitu. Terus tapi kita dibimbing juga dari sananya Itu cara ada di- menggunakan aplikasi. Iya, Di Play Store ada. ada, dan diinstal pakai HP ataupun pakai laptop juga bisa. Kalau selain itu teman-temannya tuh dari mana aja kalau pertukaran mahasiswa internasional? Kalau internasional kan dari Ya, Indonesia aja. Kalau internasional dari mana aja yang paling jauh dan yang paling asing menurutmu tuh? dari India sih. Dari India. Iya, dan itu wah ternyata kayak gini teman-temannya gitu, alhamdulillah gitu. Ciri-cirinya gimana, Cen? Ya hidungnya mancung tinggi-tinggi gitu. Banyak yang dari India. Banyak Oh, punya nomor WA-nya nggak, Jeng? Jeng lagi rahasia Kintan. dong, masa Oh, rahasia. Kamu dibagi-bagi? punya? Ya kayaknya bisa bagi-bagi nih sama aku. boleh Memperbaiki keturunan kan ya, Aduh. Wancung. Oke, balik lagi ya ke pertanyaan ini, malah masalah jodoh lagi. Oke. Gimana sih rasanya dan pengalaman menarik apa yang didapat selama mengikuti pertukaran mahasiswa internasional itu? Oke, kalau pengalaman menarik semua menurut saya itu menarik ya, dari teman-temannya, dosennya, terus cara belajarnya, kemudian materinya itu benar-benar berbeda banget sama yang udah kita pelajari di kuliah gitu. Bedanya gimana, Gimana? Tan, ya ampun, Ya, ajeng terus ini. Aduh, Tan. terutama di bahasa ya, kita kan bahasanya tentunya udah beda, bahasa Inggris gitu. Terus materi-materinya juga benar-benar asing yang belum pernah kita pelajari, terus tiba-tiba dapat materi itu gitu. Tapi dengan itu kita bisa belajar lebih gitu loh, ternyata oh ilmu tuh nggak cuma ini aja yang kita pelajari di kuliah, kalau kita ikut yang lain juga dapat ilmu yang lebih gitu. Gimana caranya biar kamu tuh bisa ngerti sama bahasanya sih, Tan? Kan bahasanya bahasa Inggris tuh. Translate kah atau gimana? Ini kayaknya menarik banget nih. Aku juga penasaran ini. Oke, untuk ngerti bahasanya alhamdulillah, untuk kalau dosennya ngasih materi kita sedikit-sedikit ngerti gitu. Tapi kan sekarang kan udah ada kecanggihan teknologi ya, ada Google Translate, ada aplikasi-aplikasi penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kita bisa gunain itu untuk kita ngerti materinya. Tapi kalau waktu pas perkuliahan ya kita dengerin dosennya, kemudian sama dosennya itu rekamannya tuh dikirim gitu. Jadi kita bisa ngulas kembali materi-materinya itu gitu. Kalau belum ngerti pakai bahasa Inggris ya kita translate sendiri gitu. Oke. Gimana sih caranya nih, kan tadi Kintan bilang kalau ada yang dari India, kemudian ada yang dari mana-mana ya. Dari luar negeri dari mana aja? Dari India. Setahu aku dari India sih. Dari India. Kalau yang lain? Dari Indonesia tapi berbeda-beda kampus. Contohnya dari kampus. UMY, terus UNJ, itu banyak banget sih. Gimana sih caranya Kintan buat bersosialisasi sama mereka gitu? Kan
banyak banget teman-temannya yang dari luar negeri, gimana caranya buat sosialisasi tuh? Oke, kalau untuk bersosialisasi kita tuh dimasukin di grup lain, itu sekitar 200-an mahasiswa dari semua pertukaran itu. Kita bersosialisasi lewat situ, lewat aplikasi itu. Terus kalau misal mau chat pribadi ya tinggal ngechat. Tinggal chat aja. Ada gitu. yang ngechatan? Ya lumayan lah. Kalau tugas-tugasnya gimana? Kalau tugas-tugasnya? Kalau kita kan sering tuker-tukeran ya kadang-kadang. Minta contekan dong gitu kan. Kalau di sana ada contekan nggak? Nggak bisa contekan sih, soalnya kan satu orang tuh dapat tugas masing-masing gitu. Berarti tugasnya individu? Iya. Ya nggak seru banget, nggak bisa nyontek. Kan satu orang itu dapat tugas itu buat PPT. Nah PPT-nya itu kan bikinnya 50 slide. Astaga, 50 slide? Iya, 50 slide. 10 aja kita ngeluh ya Tan biasanya. Dan itu setiap orang tuh beda materinya. Setiap orang beda materi. Nggak bisa contekan, paling hanya tanya ini gimana gitu. Kalau susahnya pas ngikutin pertukaran mahasiswa internasional tuh yang paling susah banget, yang pernah nggak sih sampai nangis gitu, pernah nggak? Pas awal-awal sih. Pas awal-awal? Iya, awal-awal itu kan sempet nangis? Enggak sempet nangis. Sempet nangis. Itu pas awal-awal kan terutama terkendala bahasa ya. Walaupun kita ngerti cuma sedikit tapi kan tetap takut gitu. Nanti kalau ada tugas gimana, kalau ini gimana. Terus sinyal juga. Sinyal itu kan juga. Iya, sinyal. Kalau kita meleng dikit gitu udah, ya Allah itu tadi sampai mana gitu. Langsung nyebut ya Tan. Iya. Tapi kalau kalau di sini ada temennya juga ya, temennya juga sama yang kendalanya juga kayak gitu. Pasti sinyal sama bahasa. Tapi kan teman-teman kita yang dari universitas lain itu kan juga mereka ada yang ngerti banget bahasa Inggris itu kan. Jadi kita bisa tanya mereka gitu. Oh ini tadi gini gitu. Kalau misalkan nih dosen dari pendidikan ekonomi itu ada nggak sih yang mendukung penuh kah atau gimana? Alhamdulillah dosen pendidikan ekonomi ini mendukung banget kegiatan ini ya. Terus terutama kaprodi kita waktu itu Bu Triani. Dulu masih Bu Triani ya. Ya itu mendukung banget kita. Harusnya kan kita beli modul tuh berapa rupiah gitu lupa, terus sama beliau dibayarin gitu. Dibayarin. Kalau dosen-dosen yang lain juga sama. Dosen-dosen yang lain lebih ke ini sih MK. Jadi kita yang udah yang ikut pertukaran itu ada yang rekognisi gitu. Nilai kita. Rekognisi. Jadi kita nggak ikut UAS atau nggak ikut apa gitu. Jadi kalau misalkan kita ikut kegiatan-kegiatan itu juga didukung banget ya. Didukung banget dosen. Nggak cuman Kintan juga. Ya, semuanya dari pertukaran mahasiswa, dari kampus mengajar, dari yang lain sebagainya itu malah UAS kita itu malah ini pakai laporan ya tuh. Malah pakai laporan itu dibantu banget dan kayak seru aja gitu nggak sih Tan? Nggak, kita kuliah di UM Metro, malah jadi ceritanya kita kuliah di UM Metro tapi bisa ngerasain kuliah di tempat lain, itu juga ngerasain bisa ikut kampus mengajar dan lain sebagainya, punya pengalaman yang banyak dan didukung banget sama dosen-dosen di pendidikan ekonomi, didukung didukung UM. Gitu. Kalau misalkan pertukaran mahasiswa itu ada mentornya nggak? Kalau dari kampus gitu, misalkan ada grup, ada mentornya gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau misalkan kampus mengajar tuh biasanya ada mentornya satu. Kalau pertukaran mahasiswa internasional tuh nggak ada ya. Kalau kita itu di grup UM itu kita ya dosen-dosen ngasih arahan pas awal-awal iya gitu. Berarti ada pembimbingnya ya. Ya pas awal-awal itu ngasih arahan gitu. Tapi selama perkuliahan ya kita sama dosen yang dari sana aja, dari luar negeri. Oke. Harapannya nih, pertanyaan terakhir ya. Harapannya nih untuk teman-teman biar bisa ikut atau ikut berpartisipasi berkegiatan positif itu gimana? Harapannya. Terus sama motivasi buat mereka. Harapannya dulu. Oke, harapannya teman-teman yang pasti jangan takut sih. Kalau pengen apa gitu jangan takut, terus berusaha. Karena kalau kita takut tuh ya semakin kita takut semakin kita di stuck itu aja gitu. Nggak pernah mau maju ya. Gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang pengen ikut kegiatan ini ya update aja di
IG-nya UM itu pasti banyak banget kegiatan apa-apa aja sama yang IG-nya bisa Kemendikbud diikutin, dah. yang bisa diikutin gitu. Terus apalagi ya pertanyaannya? Kalau misalkan nih kamu apa ya diminta untuk apa? Aku jadi ngeblank. Apa ya Tan ya? Kalau misalkan nih kamu diminta untuk ada kesempatan lagi buat ikut kegiatan lain, mau nggak Tan kira-kira? Tergantung apa nih kegiatannya. Ya kalau misalkan yang lain gitu. Kalau misalkan belum semester 7. Oh, kalau belum semester 7 pasti mau. Pasti mau ikut. Iya, karena ini kan udah semester 7 mau ke 8 jadi malah di akhir-akhir ya ada kegiatannya. Iya. Oke deh, untuk Kintan keren banget ya, Kintan udah bisa ikut pertukaran mahasiswa internasional, bisa jadi motivasi untuk kita semua juga, motivasi untuk aku, motivasi untuk adik-adik yang ada di rumah juga. Kalau misalkan mau ikut pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya itu bisa banget ya Tan, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang penting berani berusaha dan mau berusaha gitu ya kan. Oke. Mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolin ya Tan kali ini. Mungkin udah karena udah siang juga, udah sore. Udah capek, udah ngeblank. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak buat Kintan. Kapan-kapan kita ngobrol sama-sama lagi. Siapa tahu 5 tahun, 3 tahun ke depan kita jadi dosen. Amin. Amin, karena ikut pertukaran mahasiswa ini ya kan. Udah internasional kan. Oke, terima kasih untuk teman-teman juga, tetap tonton terus podcast Himadikmi. Sampai bertemu lagi sama Kintan dan narasumber yang lainnya ya Tan. Terima kasih banyak. Kok saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya ampun. Audio.